Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara mengerjakan tugas yang terkait dengan perhitungan beda nyata kecil. Baik, saya akan memberikan screen-nya untuk belajar. Oke, nah ini latihan kita. Ada penelitian yang menggunakan 4 perlakuan dosis yang menambahkan makannya dengan tepung kelor sebanyak 15% ini sebagai perlakuan A, 10% sebagai perlakuan B, 5% sebagai dengan ulangan 3 yang diberikan oleh dan jadi singkat bila salin. Nah, setelah dibuat layout dalam penelitian ya seperti ini ya percobaan yang kita gunakan. Nah, setelah datanya full ya, coba kita buat analisis variansnya yaitu dengan ANOVA single factor. Dahulu ya kita buka data, ya, kita buka data analisis ya, data analisisnya, ya kita coba ini ANOVA single factornya, oke. Nah, seringnya ini ya pada blok perlakuan dengan angkanya karena ada blok label di row-nya makanya lakukan. Nah, kita pakai alpha 0,05 dan kita cari output range-nya di sini, output range-nya setelah dapat output range-nya kita iya ya jadinya seperti ini, hasilnya dapat seperti ini. Sampai dulu ya supaya bisa jelas ini ya. Kita peroleh ya datanya, average-nya yang ini ya, perlakuan A sampai D, rata-ratanya yang ini yang akan kita gunakan sebentar. Kemudian tabel ANOVA-nya seperti ini. Nah, bagaimana mencari BNT-nya, nilai BNT-nya? Ini dengan rumus sama dengan T alpha akar 2 kali MS within group. Mana MS within group-nya? Seperti yang ini ya. Kemudian DF atau derajat bebas, derajat kebebasan, degree of freedom between group, yang mana derajat bebas between group ya. Nah, baik, terlebih dahulu kita harus cari T alpha-nya. T alpha itu ya kita harus cari 2 T alpha ya. T alpha yang pertama ya ini untuk alpha 0,05 nilainya sekian. Ini kita dapat dari mana? Ini rumusnya seperti ini ya. Yang sama dengan ya T kita pakai probability-nya 0,05 ya, degree of freedom-nya ya kita pakai ya nah dapatlah yang harganya T alpha seperti ini, T alpha yang 0,5. Nah, kita lagi cari T alpha yang 0,01 ya. Apa ya rumusnya ya, yang membedakan yang ininya saja ya, yang membedakan probability-nya. Probability-nya 0,01. Dapatlah nilai seperti ini ya. Nilai seperti ini. Nah, T alpha sudah ditemukan.
Nah, kita cari yang nilai BNT-nya. Nilai BNT untuk dia 0,05 ini sama dengan, kita pakai rumus ini ya, sama dengan ya T alfa, T alfanya yang ini ya, yang ini dikali akar 2 kali MS Fitting Group. Nah, ini ya, 2 kali MS Fitting Group per freedom dari Fitting Group. Yang ini ya, pakai. Caranya ya, rotasinya seperti SIRT yang kurungnya pentingkan baik-baik. Hasilnya dapat ini. Kemudian D yang 0,01 ya, sama ya, yang membedakan hanya T alfanya ya. T alfanya dipakai 0,01 sama yang seperti ini ya, kali SQRT dalam kurung 2 kali SWD group dibagi dengan derajat bebas. Setelah itu kita buat tabel ya seperti ini. Kita cari tabel, isi dulu angka average-nya. Angka average-nya kita cari. Nah, setelah kita copy ini kita urutkan ya. Setelah kita urutkan ternyata urutannya tidak A, B dan A, B, C ini ternyata berubah ya. Nah, ini jadi kita lihatnya perlakuan D justru lebih besar, makanya dia agak naik. Jadi setelah di sortir seperti ini. Ya, sederhana ya. Sortir ya. Ini kan kalau kita sortir data, kita sort ya. Ya, expand selection. Ya, ya. Sort. Oke. Dan kurang besar. Ya, ya. Caranya visualnya ya. Visualnya menjadi dua ya. Seperti itu yang kita buat ya, selesai. Nah, sekarang kita isi perbandingan antara perlakuan A dengan perlakuan B. Caranya dengan ya, perlakuan A dengan B ini kita kurangkan ya, dan ini kurang. Nah, sudah ya, kan perlakuan A dengan C, A cari angkanya semua dulu ya. Kan perlakuan A kurang perlakuan. Lanjut di sini kita bandingkan lagi perlakuan B dengan perlakuan C, berarti ya B kurang ya, ya, ya. Nah, angka-angka ini kemudian kita bandingkan dengan nilai BNT-nya. Coba kita lihat ya. Yang ini nilai BNT 3,45, berarti dia lebih besar dari 0,05 tetapi lebih kecil daripada 0,01. Sehingga karena dia BNT 0,05 lebih besar daripada 0,05, berarti kesimpulannya perlakuan A dan perlakuan B itu perbedaannya nyata. Nah, kita simpul N seperti ini ya. Simpul N atau itu tidak lain tidak bukan adalah nyata. Kemudian kita lihat perlakuan A dengan C ini 4,57. Oh, ternyata BNT 0,05 dengan 0,01 masih lebih besar ya angka selisihnya. Sehingga karena dia lebih besar berarti dari nilai BNT 0,01, sehingga kita simpulkan bahwa perlakuan A dengan perlakuan C ini berbeda sangat nyata. Nyata ya, simbolnya sangat nyata.
sama ya dengan seperti ini, perlakuan A dengan D selisih angkanya 4,75, ini lebih besar dari BNT 0,01 sehingga juga sangat nyata. Nah, bagaimana dengan yang perlakuan B dengan C ya? Ternyata perlakuan B dan C selisihnya 1,1. Kita lihat di uji BNT 0,05-nya juga ternyata lebih besar daripada selisihnya, sehingga perlakuan B dan C ini kita simpulkan bahwa tidak berbeda nyata. Kita harus perhatikan cara kesimpulannya setelah membandingkan antar perlakuan. Dan perlakuan B ya, perlakuan B ini ya dengan perlakuan D ini selisihnya 1,27 juga masih di bawah angka dari BNT 0,05, sehingga juga disimpulkan perlakuan B dengan D ini tidak berbeda nyata atau tidak nyata. Bagaimana dengan perlakuan D? Perlakuan D ini ya tidak berbeda nyata ya. Oke. Sekarang notasinya sudah ada, kita buat kesimpulannya. Kesimpulan pertama coba kita lihat ya, yang ini ternyata dosis pakan yang diberikan ya, daun kelor pada perlakuan A dan B ini berpengaruh nyata perbandingannya. Kemudian dosis pakan yang diberikan ya pada perlakuan A dan D ini ya perbandingannya berpengaruh sangat nyata. Nah, dapat dari sini ya sangat nyata. Sedangkan perlakuan A dan C ternyata juga sangat nyata terhadap berat ikan nila. Nah, bagaimana dengan ya ini perlakuan B dan D? Ternyata ini yang kesimpulannya dosis pakan yang diberikan perlakuan B dan D ini tidak berpengaruh nyata terhadap berat ikan nila. Perbandingannya ya kita bandingkan. Kemudian perlakuan B dan C juga ternyata tidak berpengaruh nyata, yang tidak berbeda nyata ya. Dan selanjutnya dosis pakan yang C dan D ini setelah dibandingkan juga tidak berbeda nyata. Nah, sehingga dari kesimpulan yang di atas kita lihat ini yang warna hijau ya, maka kita mengambil rekomendasi dosis pakan yang terbaik yang kita rekomendasikan adalah perlakuan A ya, dengan dosisnya ini 15% penambahan tepung pakan, penambahan tepung daun kelor pada pakan untuk mendapatkan ya berat badan ikan nila yang baik. Nah, inilah rekomendasi yang kita dapat dari percobaan yang kita lakukan. Mudah-mudahan bisa dipaham dan menjadi bahan untuk pelajaran mengenai mencari beda nyata terkecil. Sekian, saya tutup dengan Assalamualaikum.